Tapi sebelumnya saya mau tanya, ini kok nggak ada makanan di sini ya? Karena kita lagi puasa nih, Mas. Oh, lagi puasa. Kalau kita lagi nggak puasa, sepertinya di sini udah ada pizza, burger, sama yang di sini spaghetti gitu. Oh, spaghetti. Tapi karena kita lagi puasa, meja ini meja kosong. Meja kosong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Bicara bersama saya Yoga sebagai host. Ngomong-ngomong tentang bulan ini kan bertepatan sama bulan Ramadan. Gimana kalau kali ini podcastnya kita ambil tema menanti Ramadan dengan berbagai amalan nih. Juga kebetulan kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ini. Namanya saya. Iya, Mas ya dong. Tentu siapa lagi? Yang luar biasa sih namanya Mas Yahya, teman-teman. Boleh kenalan dulu, Mas? Perkenalkan, nama saya Yahya. Yahya saja. Oh iya, siap. Kalau kita dari kecil mengingat 25 Nabi, berarti kita cukup mudah untuk mengingat narasumber spesial kita, Mas Yahya ini. Iya, tapi khawatirnya Nabi Yahya itu dulu wafatnya dibunuh orang. Waduh, ini semoga besoknya husnul khotimah ya. Amin. Bukan amin. dibunuh orang. Husnul khotimah ya. Semoga itu ya. Khawatirnya. Ya. Tapi semoga yang terdapat dari Nabi Yahya itu bukan terbunuhnya tapi kebaikannya. Kebaikannya, insya Allah. Sama kayak Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan kebaikan. Amalan yang lebih baik itu dilipat gandakan sama Allah yang Maha Kuasa pencatatannya gitu. Oke, jadi kita ini di sini tuh kan lagi masuk bulan Ramadan nih, Mas. Aku mau tanya dong, gimana sih waktu dulu Mas itu memaknai Ramadan waktu kecil? Misalkan kalau kayak saya nih, dari TK itu kan belajar bulan Ramadan tuh dari teman-teman pada puasa, aku ikut puasa tapi sampai zuhur doang gitu. Nah, sampai zuhur beduk doang. Bahasanya ya, beduk. Puasa beduk. Kalau Mas Yahya gimana, Mas? Kalau kecil tuh kukira itu sama semua ya, Mas. Oh, sama semua. Jadi feelingnya tuh kan kalau anak-anak buka, takjilan, taraweh, latihan takbiran. Ya, benar. itu kan. Tapi kalau misal berbicara feeling ketika dewasa, tentu pasti ada perubahan ya. Pastinya. Kalau misal bisa dikatakan kayak semakin dewasa ya semakin paham. Ini ada sesuatu yang istimewa pasti di Ramadan. Pastinya. Kan amalan juga istimewa sekali. Ya, amalan istimewa dan itu yang kita bahas kan? Ya, benar sekali. Berarti mulai dari kecil tuh pemikiran kita masih sama ya, Mas. Ramadan tuh hanya sekedar sahur, puasa, buka, takjilan, makan terus, makan bareng sama temen, reuni, ya benar. Terus jalan-jalan keliling-keliling kampung sambil latihan takbiran gitu ya. Tapi kalau semakin besar, semakin dewasa kan kita memaknai Ramadan tuh semakin berbeda. Terus kan aku juga nih belum terlalu dalam untuk memaknai Ramadan nih. Terus aku mau tanya dong, gimana sih caranya kita di dewasa ini supaya kita tuh bisa lebih memaknai Ramadan? Misal kayak amalan-amalan apa aja yang paling spesial gitu. Kalau amalan spesial ya, Mas. Kalau sebelumnya memaknai Ramadan. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ini kok nggak ada makanan di sini ya? Karena kita lagi puasa nih, Mas. Oh, lagi puasa. Kalau kita lagi nggak puasa, sepertinya di sini udah ada pizza, burger, sama yang di sini spaghetti gitu. Oh, spaghetti. Tapi karena kita lagi puasa, meja ini meja kosong. Meja kosong. Iya. Nah, itu jawabannya, Mas. Oh, iya. Kenapa kita harus memaknai Ramadan? Karena pasti ada sesuatu yang berbeda di Ramadan. Wow. Kenapa tidak ada makanan di sini? Padahal biasanya kalau kita sedang acara begini pun mesti ada makanan. Iya, pastinya. Minimal ada kopi. Kopi. Ngeteh. Iya, gitu benar. Kan. Nah, tidak ada makanan itu kan jadi menunjukkan Ramadan itu berbeda dari bulan-bulan lain. Kalau bulan lain bisa makan, di Ramadan tidak bisa makan. Di bulan lain bisa ngomong kotor tapi sebenarnya nggak boleh. Di bulan Ramadan lebih diketatin lagi. Lebih mudah untuk meninggalkan. Lebih mudah meninggalkan. Jadi itu lebih kepada istimewanya. Tapi kalau mengatakan maknai Ramadan, kita lebih kepada harus belajar dulu. Kenapa kita butuh dengan Ramadan? Wow. Lalu mungkin juga kita tarik lagi ke belakang. Kenapa harus ada Ramadan? Kenapa tuh? Kenapa Ramadan tuh harus ada? Dan kenapa kita harus menjalani? Kenapa harus ada? Kenapa tidak ada aja?
Iya. Itu kan menjadi pertanyaan menarik. Iya, benar. Lalu kita tarik. Sering mungkin kalau misal kita bicarakan bersama ya, ditanya umur jenengan berapa? 16 tahun. 16 tahun. Misal ada yang umurnya dikali 2. 32. 32 tambah 8. 40. 40 biar gampang hitungannya. Gampang hitungannya. 40 tahun. Orang hidup 40 tahun. Misal Mas, dipotong waktu tidur. Iya. Waktu tidur katakanlah setengahnya. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun ya berarti? Iya. 20 tahun itu untuk berkehidupan sudah dipotong waktu tidur ya? Iya. Nah, 20 tahun itu berapa amalan atau berapa tahun itu dipakai untuk ibadah? Kalau aku sih setiap hari itu ya cuma sholat 5 waktu tuh 5 Sholat menit lah waktu, ya. 5 25 menit berarti sehari. 25 menit sehari. Ya sehari itu kurang lebih cuma 1 jam 2 jam untuk kita ibadah. Itu menarik Mas, sebelum tadi lanjut ini ya, Ya. itu ada pembahasannya ketika orang bilang sholat 25 menit Ya. sehari ya, itu ketika dihitung, pernah hitung nggak Mas? Ketika dihitung 25 menit itu dalam setahun, itu cuma 1 pekan. 1 pekan. 1 pekan, jadi orang muslim diminta untuk sholat sehari 25 menit. Kalau di total dalam setahun itu cuma 1 pekan. Padahal 1 hari aja kita kadang tuh udah ngeluh gitu Mas. Aduh, ini udah sholat lagi. Tapi kalau kita asumsikan di 1 tahun, malah jadinya cuma 1 pekan. 1 pekan. Dan itu kan berarti ada space ruang waktu yang luas sekali untuk melakukan hal yang lain. Iya. Eksplorasi diri dan lain-lain. Kembali ke topik tadi ya. Oke. Kita dari 20 tahun dipakai ibadah misal setengahnya. Iya. Ya pede lah, banyak ibadah gitu. Iya, benar. misal di bulan Ramadan. Cuma sekitar 10 tahun. Berarti masih sisa 10 tahun lagi. Cuma 10 tahun ibadah. 10 tahun ibadah. Lalu kemudian dilanjutkan pertanyaannya. Dari 10 tahun ibadah itu, berapa amalan yang ikhlas? Wah, Kan ada tuh ayat yang ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Iya. Itu kan tentang keikhlasan ya. Benar. Amalan diterima ketika Manusia ikhlas. tulus karena Allah. Tidak ada Ya campur tangan karena ingin dilihat orang. Ingin dilihat Iya. orang, ria, sum'ah, benar. DKK, lain-lainnya. Nggak ada. Nah, misal dipotong 10 tahun itu yang ikhlas 5 tahun. Waduh. Berarti kita jalannya 10 tahun tapi yang diterima yang ikhlasnya cuma 5. 5 tahun. Dan Aduh. itu kita berkehidupan, kita misalkan 40 tahun. Waduh. Berarti cuma itu 1/8-nya aja ya Mas. Wah, dikit kan Mas? Dikit. Nah itu Iya. pertanyaannya, sudah siapkah kita pulang atau dalam kata wafat menghadap Allah dengan amalan 5 tahun? Wah, kalau dalam 40 tahun kita cuma 5 tahun sepertinya sih aku harus memperbanyak amal ibadah nih, terutama di bulan Ramadan ini. Kan pasti ada kayak perasaan, aduh kurang ini. Kurang kayaknya. banget itu. Aduh kurang. Itu kan kayak udah fitrah manusia. Iya, Mau benar. pulang, bekalnya kurang. Pasti kayak, aduh harus nambah ini, harus nambah Iya. bekal. Nah, pertanyaan sebelum kelanjutan Mas. Dari 5 tahun yang ikhlas itu, berapa tahun dipakai untuk maksiat? Itu dia. Kayaknya tuh kalau ngomongin tentang maksiat tuh bisa secara sadar kita ngelakuinnya, bisa secara enggak. Nah itu. Jadi 5 tahun aja itu masih dipotong maksiat, kita kurang bekal. Nah itulah kenapa Ramadan ada. Oh, berarti Ramadan itu hadir di tengah-tengah kita yang sedang beribadah, karena ikhlas juga di tengah-tengah kita dalam kemaksiatan. Betul, jadi Ramadan itu ada untuk kebutuhan kita. Kan sebagaimana kalau misal tadi dikatakan Mas ya, memaknai Ramadan lebih. Kita maknai secara kata dulu lah. Ramadan itu kan kalau dalam bahasa Arab, dia artinya membakar. Membakar. Karena dulu sejarahnya Ramadan itu ada ketika musim panas di Arab. Oh, bertepatan musim panas. Ya, jadi membakar sekali. Nah, ketika ditarik kemudian untuk perspektif pahala dan dosa, itu diperspektifkan Ramadan itu membakar dosa sampai habis, menguap, jadi hilang. Oh, gitu. Makanya bulan Ramadan terkenal sama nama bulan Maghfirah. Maghfirah. Ya, Oh, iya. betul. Bulan ampunan. Bulan apa benar? Berarti sebenarnya Ramadan tuh hadir dikala kita nih orang yang kayak penuh dosa,
terus butuh ampunan dari Allah. Iya, gitu. karena amalan kita terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Bekal kita itu pede-pede 40 tahun berkehidupan. Tapi sebenarnya cuma 5 tahun nih. Itu belum dipotong maksiat. Belum tentu maksudnya. Belum dipotong maksiat itu. Begitulah. Makanya Ramadan itu ada. Dan kemudian di Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan ya. Betul. Diisyaratkan di 10 hari terakhir. Diminta untuk cari lebih-lebih lagi di malam ganjil. Ya, 21, 23 dan seterusnya. Seterusnya sampai 29. Nggak ada 31. Nggak ada. Karena maksimal 30 ya. Maksimal 30. Jadi begitu. Apalagi kalau misal Lailatul Qadar dihitung kan ada berapa bulan? 1000 bulan ya? Ya, malam 1000 bulan. Malam, bukan malam 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Oh, Jadi kalau orang hitung 1000 bulan itu 83 tahun, berarti ketika dia beramal di situ, amalannya bisa jadi lebih daripada 83 nggak tahu. tahun. Umur kita kan terbatas 60 tahun. Itu pun kalau sampai tua. Ya, Nah itulah ada Ramadan, Mas. Gitu. berarti sebenarnya di Ramadan ini kalau kita udah tahu tentang maknanya, kita seharusnya bisa untuk memaknainya. Memaknai secara kata aja sedalam itu. Sedalam itu, apalagi kita Sedalam itu. untuk melakukan perbuatannya, Perbuatan. pasti jauh lebih dalam dong. Betul sekali. Wah, tapi gimana nih Mas? Kan kita kan udah mengenal secara singkat ya tadi, belum terlalu luas banget ya. Nah itu kan kita udah tahu Ramadan secara singkat. Tapi dari singkatnya itu kita gimana sih caranya untuk bisa semisal melakukan hal-hal yang positif banget untuk memaknai yang singkat itu tadi. Oke, kalau misal memaknai yang singkat itu tadi, kan kembali lagi, Ramadan itu tadi sudah dijawab ya. Iya. Kenapa sih harus ada Ramadan? Ya karena kita butuh dan itu dikasih oleh kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah Iya. dari Allah. Nah, kemudian kita tanya, kenapa harus Ramadan? Karena ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lalu dijelaskan, apa keutamanya Lailatul Qadar? Betul kan? Nah, perbuatannya apa? Untuk memaknai secara singkat, Iya. dilanjutkan memaknai secara dalam dan lebih luas. Iya benar. Nah, jawabannya ternyata ada di Al-Quran. Gimana? Kan ayat puasa itu kan mencangkup bukan cuma satu ayat, Mas. Oh, bukan. Kalau misal kita terkenal di kalangan kita itu kayak, wah ayat puasa nih, ini ustadznya pasti akan ngomong, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal ayat puasa itu nggak cuma satu ayat. Banyak ya Mas Ian? Ada sekitar 5 atau 7 ya, mohon maaf. 183 sampai 187. Berarti 5 ayat. Iya. 5 ayat puasa, dan salah satunya di ayat 185 itu berbunyi syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan ini Ramadan spesial disebut di Al-Qur'an loh. Jadi ada sesuatu nih pasti. Berarti emang dari awal itu emang bulan ini tuh spesial banget. Spesial. Bahkan Quran aja sampai menyebutnya gitu ya. Menyebut dan turun Al-Qur'an. Dan itu kan kembali lagi, gimana cara memaknai dalam Ramadan supaya lebih nanti kita ibadahnya bisa lebih kuat, Iya benar. Amalannya lebih banyak. lebih banyak. Itu kan harus punya pemaknaan dalam, Iya benar. punya motivasi supaya kita tuh ibadahnya lancar, lurus. Dan pastinya lurus itu punya tujuan. Ya. Nah, tujuannya itu tadi kita sudah bahas, ampunan Allah, Ampunan Allah. rahmat Allah, karena kita kurang bekal, kita butuh Yes. bekal, itu tujuannya. Nah, Al-Quran itu kalau misal digali lebih dalam, ternyata dia mengistimewakan apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Oh, berarti kayak kita semisal kan dari dulu kecil aku dikasih tahu tuh setiap taraweh tadarus Quran. Berarti itu keutamaan yang istimewa juga ya Mas? Betul, betul. Oh. Saking istimewanya, sebelum masuk ke tadi itu ya, saking istimewanya ulama yang sudah terkenal kesolehannya, keilmuannya, itu meninggalkan perbuatan yang menurut kita istimewa untuk Al-Quran ketika Ramadan. Misal Imam Malik itu ketika bulan Ramadan mengajarnya di-cut, Untuk diganti membaca Quran. Fokus Quran. Jadi mengajar udah stop. Walaupun tidak menafikan perbuatan ini dibolehkan ya. Ya. Ketika bulan Ramadan mengajar dan tidak fokus di Quran,
50-50 lah gitu. Iya, Boleh. Nah, itu menjadi salah satu tanda kenapa Al-Quran itu jadi Utama, istimewa. istimewa. Nah, lanjut ke topik yang tadi. Al-Quran itu kenapa memuliakan Ramadan? Karena diturunkan di situ. Sebagaimana Quran itu mengistimewakan malaikat Jibril, mengistimewakan Nabi Muhammad, mengistimewakan umat Islam yang berpegang dengan Al-Quran, berkehidupan dengan Al-Quran, dan jadikan Al-Quran itu kurikulum hidup. Ya. Terus tempatnya di Mekah dan Madinah jadi istimewa, Benar. waktunya pun jadi istimewa. Waktunya istimewa. Kapan Ramadan? Nah, kemudian ini akan muncul pertanyaan, turunnya itu Lailatul Qadar kah? Kira-kira coba Mas. Kalau menurut Al-Quran saya, itu turun ketika malam Lailatul Qadar atau 17 Ramadan? waduh, nuzul Quran ya. Ya, Aduh, kan sering itu dibahas. iya. Ya. Sepertinya kalau saya lebih prefer ke malam nuzul Qurannya. Malam Nuzulul Quran. malam Nuzulul Quran. Iya. Wah, Insya Allah. Itu jawabannya betul, Mas. Itu betul malah. Tapi jawabannya Lailatul Qadar juga betul. Dua-duanya juga betul. Nah, bedanya apa berarti? Apa tuh? Ternyata ketika dikaji sama Profesor Yunahar Ilyas, beliau almarhum sudah Ya. wafat. Itu ketika dikaji ternyata ada 3 fase. Oh, 3 fase. Al-Quran itu turun, utamanya di bulan Ramadan ya. Ya. Kita tidak jauh-jauh dari bulan Ramadan. Pertama itu fase Allah menurunkan di Lauhul Mahfuz Lauhul Mahfuz. yang terjaga. Ya. Yang itu kalau kata pakarnya disampaikan tanpa perubahan, tanpa pengurangan. Jadi tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Jadi Utuh. murni dari Allah. Murni dari Allah, betul. Iya. Yang kedua, nah ini di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu sekaligus turun di Baitul Izzah, langit dunia. Wow. Baitul Izzah. Itu baru Lailatul Qadar Baitul Qadar. waktunya. Nah, kemudian itu turun berangsur-angsur, proses yang ketiga, fase yang ketiga. Berangsur-angsur ke Nabi Muhammad, pertama kali turun di 17 Ramadan. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Dan ayat yang pertama turun, Iqra. Iqra 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Benar. Dan itu menariknya gini, Mas. Turun di Ramadan, menjadikan bulan Ramadan istimewa dengan Lailatul Qadar dan 17 Ramadan, malam Nuzulul Quran itu tadi. Dan ayatnya itu seakan-akan menjadi langkah menjadi dalil pertama untuk perubahan umat Islam nanti ke depan sampai wafat. Wow. Berarti walaupun Al-Quran itu diturunkan dah jauh dari kita, tapi dia sudah punya gambaran tentang kitanya gitu ya. Tentu dari Allah, Dari Allah Allah. cipta kita, Iya. jelas tahu. Nggak mungkin kita tanya, Pak, ke konter HP, Pak, saya mau benerin tiang listrik. Karena nggak mungkin, Iya. karena bukan pakarnya. Allah tahu kita, Allah tahu makanya kita. tahu jelas, dijelasin di Al-Quran. Gitu. Nah, kembali yang tadi tuh, memaknai Ramadan kan. Ya. Di ayat pertama kan Iqra itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Perintah Iqra itu kan kalau misal di bahasa kita, perintah untuk membaca. Iya. Perintah untuk berliterasi. Literasi. Meningkatkan taraf berpikir. Iya benar. Berarti dari Al-Quran turun saja kita udah disuruh untuk berpikir. Betul. Untuk berpikir. Berarti itu masuk ke pendidikan itu wajib. Bukan wajib. Kayak lebih diutamakan juga ya berarti di bulan Ramadan ini. Iya, bahkan Ramadan itu terkenal juga dengan nama bulan pendidikan. Bulan pendidikan. Iya, ada 3 purpose atau 3 tujuan. Pertama, la'allakum tattaqun, Ya. menjadi persona yang bertakwa. Takwa. Kedua, menjadi la'allakum tashkurun, Bersyukur. bersyukur. Yang ketiga, harusnya yang kedua itu sosial. Oh, Sosial takwa dulu, baru yang ketiga yang la'allakum tashkurun itu. Yang pertama di ayat 183, yang kedua 187, yang ketiga di 185. Oh. Ya tadi itu Iqra. Dan itu Iqra itu ternyata masih tingkatan terendah dalam proses membaca. Masih ada tingkatan lebih tinggi. Kan kalau kita bisa membahasakan itu kan membaca, memahami, habis itu mengamalkan. Iya benar. Jadi harus ada paham. Tapi Iqra itu tidak menuntut paham. Yang penting membacanya dulu. Yang penting membaca dulu. Jadi dibiasakan dulu membaca. Nah, bukan lebih kepada membiasakan ya. Saya kurang berani sebenarnya untuk menafsirkan Quran gimana ya. Tapi setahu saya itu tingkatnya lebih bawah daripada kata utlu. Oh.
Oke. Utlu itu dia baca tapi paham. Oh, berarti kalau di Iqra tuh kita sebelum memahami kita harus bisa membacanya dulu gitu ya. Betul. Membaca itu gimana ya? Ya kita bisa lihat ya tanpa harus mengurangi rasa nasionalisme kita seperti yang dikatakan. Siap. Itu gimana ya bahasakannya supaya aman. Ini direkam soalnya. Jadi supaya aman. Tingkat literasi masyarakat kita kan masih termasuk rendah. Ya. Bahkan mungkin terendah di 60 negara ya. Ya, dari 60 negara benar. Nah, itu kan Al-Quran membuktikan memaknai Ramadan itu salah satunya dengan membaca. Makanya salah satunya kenapa deres Quran kalau bahasa ya, orang Jawa, deres Quran, tadarusan, ikro, ulama juga baca terus. Ya karena memang ada sesuatu di membaca itu. Benar. Makkah yang tadi tidak serta-merta bilang Al-Quran memuliakan kota Mekah, jadi sekarang kota Mekah seperti ini. Loh, dulu kan kota Mekah kota penuh dengan kriminalitas. Iya benar. Betul nggak? Betul. Kriminalitas terus turunlah Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka. Tunjuk. Diminta pertama kali untuk berpikir. Ikro. Iya, meningkatkan taraf berpikirnya. Oke. Meningkatkan literasi. Ya, akhirnya Mekah jadi negara yang kota yang damai. Terus paling didambakan umat muslim. Dambakan umat muslim. Coba tanya orang Indonesia, mau ke Mekah nggak? Jawabannya mau dah. Belum tentu. Oh, belum tentu. Non muslim? Oh iya, maksudnya tuh yang muslim, Mas. Oh, yang muslim ya? Iya. Ya, pasti. Oh, berarti amalan yang paling utama di Ramadan ini tuh membaca Al-Quran. Bisa dibilang utama, tapi juga tidak menafikan keutamaan amalan-amalan lain. Ya, puasa. Seperti puasa, terus sekolah ya. Kan sekolah. Kayaknya tuh Ramadan ini kayak aku kemarin kan ujian tuh, Mas. Yo. Rasanya tuh, aduh males banget mau sekolah gitu. Tapi karena udah tahu ini dari Masya, namanya literasi berpendidikan tuh kan juga punya kayak pahalanya banyak itu di Ramadan itu. Jelas. Jadi kayaknya besok ini aku semangat lagi nih sekolah ini. Semangatnya besok aja atau besoknya lagi? Kayaknya selamanya sih. Semoga selamanya. Khawatirnya kan besok aja gitu kan. Karena khawatir ya. Semoga besok-besoknya lagi. Ya, semoga konsisten semangat. Apalagi Ramadan ini pahalanya banyak untuk kita sekolah. Terus berarti kalau Ramadan ini tuh gimana sih Mas cara, kan kita kan kadang kan udah terlalu sibuk nih. Ada nggak sih amalan yang sangat mudah untuk kita lakukan tuh sampai nggak memakan waktu banyak gitu? Nggak memakan waktu banyak. Coba kalau dari Mas Yuki apa? Kalau aku tuh lebih ke mungkin sholawatan sih. Sholawatan ya, karena memang sholawat mudah diucapkan. Mudah diucapkan, nggak memakan waktu banyak juga. Sewaktu-waktu kita bisa sholawatan gitu. Misal lagi kayak gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad gitu. Oke, sholawatan. Kira-kira apa lagi? Istighfar. Istighfar. Jelas. Itu sih. Kalau dari Mas Yahya gimana tuh Mas? Lebih kepada kembali lagi ke Al-Quran. Al-Quran. Karena itu yang paling simple. Oh iya. Dan kenapa ulama yang sebegitu pahamnya ilmu, yang sebegitu paham jalan ke surga itu, kenapa milih meninggalkan mengajar demi Al-Quran? Al-Quran. Itu kan berarti ada sesuatu. Ya, sampai malam itu saya kurang tahu ada informasi apa, tapi kalau semalam baca 30 juz, kira-kira tidur nggak itu? Kayaknya sih enggak sih Mas. Enggak kan? Enggak kan nggak mungkin tidur. Apalagi cuma 24 jam 30 juz. Wah itu kayaknya dikit banget. Dihitung aja susah. Apalagi nanti harus makan. Sahur atau berbuka. Terus istirahat juga tuh. Terus kita juga tadi kan ngajar tapi dipotong sama Al-Quran ya. Tuh kayaknya sih 24 jam mungkin cuma sisa 10 jam. 10 jam. Kayaknya nggak cukup sih. Nah itulah kenapa. Jadi coba Al-Quran itu dari yang satu huruf dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Ya tak? Iya benar. 10 kebaikan nanti dilipat gandakan di Ramadan lagi. Di Ramadan. Dilipat gandakan lagi ketika Lailatul Qadar. Dan ketika saya hitung berapa Mas kira-kira? Misal ya 5 juz. Satu hari 1 malam 5 juz dalam Lailatul Qadar. Itu ketika dihitung kebaikannya bisa sampai 5 miliar. Wow.
5 miliar. Kayaknya Jus. uang sanguku jauh dari 5 miliar, Mas. Itu kebaikan jangan dibandingkan dengan harta. Beda. Berarti emang bener kata Ustadz tuh, sebaik-baiknya harta yang kita punya lebih baik pahala yang kita punya. Karena uang itu tidak bisa menandingi amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Oh iya, betul. Ya itulah kenapa Ramadan itu bisa dibilang Spesial. Ada ulama yang mengatakan, bukan ulama ya, mungkin soleh yang mengatakan kalau bulan ini itu mencukupi 11 bulan yang lain. Akan datang. Ya, mungkin amalannya karena memang se-powerful itu ya. Iya. Nah, tadi kan itu satu Al-Quran. Iya. Dua, salah satunya tarawih. Tarawih itu juga berarti apa namanya, banyak juga pahalanya. Oh tentu. Coba gini mas, arti tarawih apa? Kita kan memaknai Ramadan, kita bedah nih kata-katanya. Tarawih. Jadi coba teman-teman yang punya yang punya kebiasaan sholat tarawih dari kecil. Coba tebak. Coba tebak. Tarawih itu apa sih maknanya? Apa sih ya maknanya? Kan dari kecil, mungkin dari umur 2 tahun ya, kita jadi aja papa mama ke masjid untuk ikut sholat tarawih gitu. Walaupun nanti tidur atau nangis. Tapi Coba. apa sih? Coba tebak. Komen di bawah, asik. Oke. Tapi kalau aku sendiri mas, tarawih itu kayak aku memaknainya tuh, kita datang ke masjid, sholat berjamaah 8 ya. Itu doang sih kalau aku maknai tarawih tuh kayak gitu. Mungkin secara apa ya? Fisik ya mungkin. Iya, secara fisik. Secara fisik. Nah, ternyata menariknya tarawih itu ketika digali bahasa Arabnya, artinya itu istirahat. Istirahat justru. Istirahat. Wow. Jadi istirahat itu kan identik dengan ketenangan ya. Iya benar. Makanya jadi kami punya kesimpulan ketika orang sholat tarawih dan berhasil, itu pasti sholat tarawih dia tenang. Tenang. Jadi anda yang ketika sholat tarawih ada gumam, ini imamnya lama sekali bacaannya. Itu aku juga sih kayak gitu. Berarti mulai dari sekarang kita ubah itu karena tarawih itu istirahat. Istirahat. Jadi kalau misalnya ada gumaman-gumaman seperti itu dalam hati, itu mungkin tanda tarawihnya belum Khusyuk. powerful. Belum powerful. Belum kayak naruh hati aku harus tarawih untuk istirahat. Yap, betul. Outputnya jadi nggak kerasa tenang banget ketika sholat tarawih. Mungkin kalau kita tenang tuh istirahatnya waktu kita tidur, Mas. Kan Banget sih itu. Nggak mikirin apa-apa soalnya. iya. Masalah bisa lewat 4 jam, 5 jam kita tidur. Kayaknya bisa lebih tuh. Betul. Cuman tadi itu, ketika sholat tarawih, keutamanya ketika dibaca ternyata orang yang sholat tarawih, secara singkat ya, secara sekilas, sholat tarawih dengan imam sampai dia selesai, sampai witir. Kan banyak nih orang-orang udah 8 rakaat witirnya di rumah. Nanggung. Sekalian coba dengerin nih. Sekalian di masjid karena pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Waduh, berarti Semalam penuh. semalam suntuk Suntuk sama penuh tuh beda nggak sih? kayaknya mirip-mirip sih mas. Mirip-mirip, tapi lebih kepada penuh ya? Penuh aja. Semalam penuh itu berarti kita simpulkan itu di sholat tarawih di masjid bareng satu witir. Bareng imam. Bareng imam ya, yang Iya, penting. bareng imam. Gitu. Jadi jangan pergi dulu. Kayaknya aku dari dulu itu lebih witirnya nggak tak tinggal mas. Tapi dari tarawih. Aduh. Jadi isyaan di masjid, tarawih sama witirnya di rumah. Tapi itu tidak ada larangan sih. Nggak ada larangan. Karena Nabi Muhammad juga melakukan itu. Oh gitu. Karena juga. khawatir nanti dianggap sholat tarawih ini wajib. Makanya beliau mencontohkan sholat tarawih di rumah. Di rumah. Biar Pernah. gimana tuh? Pernah supaya itu. Supaya biar umatnya dikira nggak wajib ya. nggak dikira wajib. Makanya sholat di rumah dicontohkan, oh ternyata ini sunnah. Tapi sunnah yang ditekankan oleh para ulama. Begitu. Baik, oke. Berarti ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita harus memperbanyak amalan tuh bisa melalui membaca Al-Quran, Betul. tarawih dan witir di masjid ya, di masjid dan Masjid. berjamaah sama imam. Karena witir itu keutamaannya itu bisa seperti menjalankan sholat satu malam penuh. Yang mana yang tadi satu paket itu? Ya, yang satu Ya, paket satu sama paket. imam di masjid sekalian. Terus juga Itu baru satu paket loh. baru satu paket. Belum sholat isyanya, belum sholat subuh. Waduh, itu udah banyak banget. Apalagi bisa ada kultum-kultum yang menambah wawasan Kultum, kita. belum lagi kalau itu malam Lailatul Qadar. Bah, udah. Aduh. Amalannya tuh tambah banyak. Powerful sekali itu. Dari 5 miliar kayaknya bisa nambah-nambah lagi tuh, Mas. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah bisa. Terus Lebih lagi tuh. untuk teman-teman yang lagi seumuran, lagi sekolah itu jangan patah semangat untuk sekolah karena
berpendidikan atau bersekolah tuh di Ramadan ini juga menjadi keutamaan juga ya Mas. Keutamaan yang utama. Utama itu. Terus Informasi itu penting kita serap. iya Nggak benar. mungkin kita sholat kalau kita tidak tahu Informasi. informasi. Ya, benar. Informasi itu menggerakkan seseorang, menggerakkan masyarakat. Misalkan kalau ada orang lewat biasa, oh ya orang biasa duduk-duduk gini kita. Tapi ketika ada orang lewat, tiba-tiba ada informasi, ada orang teriak, maling. Sebenarnya Kita kan, ngarah ke kita gerak nggak itu ya, kira-kira? pastinya. Belum tentu. Oh, belum tentu. Kalau kita belum dapat informasi, maling itu harus dikejar. Oh iya juga sih. Tapi kan kita gerak kepalanya semisal ke arah suara. Ke arah suara iya, karena kita tahu, oh ini informasi kita harus, Tapi kita untuk Ya. bergerak ngejar malingnya kan nunggu komandonya lagi. bukan nunggu komando, karena kita mungkin tidak punya informasi, atau bahkan informasinya kita sama kayak maling. Kita maling. Kita sama-sama maling, ya kita diem aja lah. Oh iya. Ya, itu malah, itu maksudnya pentingnya informasi. Jadi informasi itu menggerakkan, salah satu fungsinya. Benar. Nah, kita tahu informasi Al-Quran, kita pasti akan tergerak untuk bergerak sesuai Ajaran tuntunan Al-Quran. Al-Quran. Tuntunan Al-Quran. Ya, ketika bilang memaknai Ramadan, ya tentu membaca Al-Quran, nambah informasi, nambah literasi, Baik. kuatkan, Kita budayakan baca buku. budayakannya buku yang recommended Mas. Al-Quran. Sudah tahu jawaban Sudah saya. tahu. Oke. Al-Quran pertama. Kedua, apa ya? Buku-buku agama. Saking banyaknya buku yang ya kami baca, alhamdulillah itu jadi kayak semuanya menyenangkan dibaca. Semua menyenangkan. Iya. Kalau aku nih cuma novel-novel, apalagi aku nih penggemarnya Andrea Hirata nih Mas. Oh, Andrea Hirata Iya. yang itu ya? Laskar Pelangi bukan? Laskar Pelangi, Ah, benar. betul. Tapi favoritku itu buku Eden Shore Mas. Waduh, belum pernah baca. Itu next time kita baca bareng-bareng. Bisa, boleh. Oke, jadi untuk teman-teman dalam Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Quran, Betul. tarawih dan witir serta isya subuh kultum di masjid. Betul. Sekolah nih jangan lupa yang aduh Ramadan lapar-lapar masa sekolah harus tetap sekolah Gasin. karena Sahabat aja ketika Ramadan perang dulu. wah sampai perang aja Badar. semangat ya waktu Ya. puasa pagi kita cuma menuntut ilmu kan pahalanya banyak banget. Jangan sampai mokel. Iya tentu ya jangan sampai mokel ya. Jangan sampai. Jangan. Terus kita harus tetap selawatan, zikir, Insyaallah, sholat wajib, salawat, sholat sunnah harus tetap kita tegakkan terus ya. Tegakkan, Kuatkan. diusahakan. Diusahakan. Terus apa lagi sih Mas? Motivasi ataupun kata-kata nih? Kan kalau zaman sekarang kata-kata hari ini. Kalau aku Pertama bukan kali Mas. nih aku dikasih Kalau aku kayak bukan. gini. Kalau aku kata-kata bulan ini. Asik. Karena Ramadan ini 1 bulan bukan Masya 1 Allah. hari. Apa sih supaya teman-teman di rumah ataupun di mana aja ini yang lagi nonton kita semangat nih untuk menjalankan bulan Ramadan. Oke, kata-kata hari ini. Kata-kata bulan ini. Bulan ini benar. Bulan ini tidak pernah datang di tahun depan. Tapi tahun ini pasti sedang datang di kita. Maka manfaatkan bulan ini selagi kita hidup, karena ketika nanti kita wafat sebelum bulan yang akan datang di tahun. Aduh, kok bahasanya jelek. Ulang. Oke, ulang. Intinya tuh kayak Gak keren kalau dia buat apa short video itu gak keren. Coba kita ulang ya. Nanti di-cut editor. Bulan ini belum tentu akan datang di tahun mendatang. Jadi silahkan persiapkan apa yang harus kita siapkan dan lakukan di bulan ini selagi nyawa masih di badan dan kesempatan masih ada dan kita bertemu di surga nantinya. amin. Sip. Aku juga punya kata-kata nih. Boleh. Tapi kayaknya kata-kata tuh bulan ini. yang simpel aja. Coba. Kata-kata bulan ini. Apa Mas Yogi? Ramadan itu spesial, tapi amalan itu harus kita tegakkan. Jadi intinya dari podcast kita kali ini, Ramadan itu spesial, amalan harus kita tegakkan. Sip. Perbanyak banyak amalan dalam bulan Ramadan. Insya Mungkin Allah. itu dulu aja Mas Siap. podcast kita pada kali ini. Untuk teman-teman tetap semangat untuk menjalankan bulan Ramadan. Semoga berkah selalu beriringan dengan jalan kita. Amin. Cukup sekian dari kita. Ada kata-kata tutupan? Jangan mokel. Ya, Itu aja. sekolah terus. Sekolah terus. Sekolah terus. Pokoknya perang aja. Puasa pagi sekolah dalam puasa itu ya sepele ya. Sepele. Oke, cukup sekian dari podcast dari kami. Ambil positifnya, pelajari negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Ya. Makasih Mas. Oke, sama-sama.